Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat Baik, dan bahagia selalu. Amin. Ya. amin. Ini berita yang terakhir ini mengganggu sih rasanya. Sebelumnya kita dapat berita menarik karena nyatakan bahwa pendukung timnas Indonesia yang hadir di Malaysia di tuan rumahnya Brunei itu dipuji habis-habisan oleh media Malaysia. Tetapi Betul. kemudian ketika Indonesia menjamu Thailand, kenapa jadi bulan-bulan ini Iya perilaku memang pendukung Indonesia ini boleh dikatakan nggak semua ya, tapi yang berbuat kacau ini memang kacau sih. iya iya. Betul, memang ada pemberitaan yang kontradiktif ya, di mana pada saat penikmat sepak bola, fans sepak bola nasional, ketika mereka menghadiri pertandingan di Malaysia waktu lawan Brunei, itu kan media-media Malaysia sangat respect ya, sangat memuji bahwa penonton-penonton sepak bola dari Indonesia itu sangat tertib. Kemudian mereka bisa melakukan katakanlah antrian masuk stadion dengan juga tertib. Jadi suasananya kondusif dan lancar. Bahkan di dalam stadion sendiri mereka juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji gitu loh. Nah, tentu ada sesuatu yang sangat kontradiktif ya ketika Indonesia justru menjadi tuan rumah saat melawan Thailand. Walaupun kita sebetulnya sih sudah pernah juga bicara mengenai kesiapan GBK itu untuk menggelar pertandingan-pertandingan sepak bola saat kita hadir di stadion saat melawan Kamboja. Itu pun juga hasil apa yang kita amati ternyata kan masih banyak berbagai masalah sebetulnya ya. Salah satunya yang kita catat juga mengenai tidak lancarnya alur mobilisasi dari penonton masuk stadion yang masih berlama-lama. Kemudian jumlah steward yang ada di dalam lapangan yang sangat tidak ini ya, tidak Tidak. berimbang dengan jumlah penonton. Dan ternyata pada saat pertandingan melawan Thailand, malah kejadiannya lebih buruk lagi ketika penonton-penonton Indonesia tidak bisa menahan emosi saat bis dari pemain-pemain Thailand masuk ke area stadion GBK. Mereka melakukan tindakan yang sangat norak, sangat tidak beradab, sangat tidak beretika dengan melempari bus dari pemain Thailand. Dan ini kan tentu juga menjadi semacam catatan yang sangat jelek ya pada saat sebetulnya tim atau katakanlah transformasi sepak bola nasional yang salah satu tujuannya adalah bagaimana menjalankan sebuah pertandingan dengan cara-cara yang lebih nyaman, aman dan terkoordinir dengan baik. Artinya apa dong yang bisa yang hasil yang dilakukan oleh Badan Transformasi Sepak Bola Nasional kalau kejadian seperti ini masih berulang? Padahal tragedi Kanjuruhan baru 2 bulan yang lalu gitu loh. Apa itu Ya. tidak menjadi pelajaran? Itu loh yang jadi ini ya. Jadi saya tuh kesalnya minta ampun gitu loh melihat ini masih ada oknum-oknum penonton sepak bola Indonesia yang tidak beradab gitu loh. Bahkan juga pada pertandingan melawan Kamboja di dalam stadion kita kan juga pada saat lagu kebangsaan Kamboja diperdengarkan waktu itu, ini sebagai ini ya review sedikit ya. Itu kan banyak siulan-siulan kemudian cemoohan-cemoohan dari fans sepak bola kita gitu loh. Ini juga tindakan yang sangat tidak respect dan sangat tidak hormat terhadap martabat suatu bangsa, martabat suatu negara gitu loh. Mereka Hmm. datang sebagai tamu sebetulnya. Yang harusnya kita perlakukan dengan baik. Kalau kita juga ingin diperlakukan yang baik oleh mereka gitu loh. Ya. Nah, ya ini adalah semacam evaluasi atau semacam catatan yang sangat sangat hitam ya Hmm. bahwa belum ada pembenahan dalam pembinaan atau tata kelola manajemen pertandingan sepak bola di dalam negeri gitu loh bro. Ya, saya setuju bro bahwa kan kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa kelihatannya nggak ada perubahan ini di dalam mengelola pertandingan di Indonesia. Betul, Walaupun sudah ada kejadian Kanjuruhan, walaupun sudah ada yang namanya Badan Transformasi Sepak Bola Nasional, sama aja, nggak ada bedanya gitu. Nah, betul, betul.
yang kita perlu soroti yang di laga Thailand ini, yaitu Ya, eh, ada penonton-penonton yang bahkan berkelahi di dalam stadion, gitu ya. iya, Kemudian masuk ke dalam areanya kubu Thailand, penonton Thailand, kemudian merebut bendera Thailand, terus keluar lagi. Kan itu, wah itu menurut saya kan seharusnya ada ruangan area untuk penonton Thailand supaya mereka aman kan. Tapi ini kenapa ada betul. pemain apa penonton Indonesia bisa masuk ke dalam situ kemudian merebut bendera kemudian keluar lagi dan mereka tidak diapa-apain. Ya karena apa? Kita paham karena stewardnya nggak ada. Saya bilang nggak ada sebenarnya karena jumlahnya sangat sedikit. Coba Betul. bayangkan yang melawan Kamboja saja dengan penonton 25.000 disebutkan di sebuah berita media disebutkan bahwa jumlah stewardnya adalah 239 atau something 239 atau Ya, 329 gitu. Ya di bawah 500 penonton lah. Bayangkan 25.000 orang stewardnya cuman nggak sampai 500. ya, Padahal itu orang banyak di dalam stadion. Dan betul. polisi tidak berani masuk kalau tidak diminta. Mereka Ya, polisi tetap berada di luar. Jadi sekarang di dalam stadion ini yang jaga siapa? Andaikan ada satu orang nih penonton dari tribun masuk ke dalam lapangan. Yang mau ngejar ya, siapa? Stewardnya cuma berapa orang di situ. Kalau yang betul, bro. semuanya ngejar, terus yang jaga yang lain siapa? Kan itu seolah-olah jadi mengundang penonton lain untuk masuk lagi kan. Nah Betul. ini saya nggak ngerti ya. Seharusnya rasionya itu ya jangan 25.000, kemudian katakanlah 500 gitu ya. Nggak sampai 1.000 kan. Itu rasionya satu steward harus menangani berapa ribu penonton. Itu nggak masuk di akal. Iya, Kalaupun betul, bro, misalkan betul. 1 banding 10, 1 banding 10 berarti kan steward minimal ada 2.500. Kalau dua puluh Ya, lima ribu ya, itu 1 banding 10. Nah, saya nggak tahu yang kemarin terjadi dengan Thailand ya di dalam itu. Kalau misalkan cuman 1.000, ya gila aja sih. Yang itu, aduh, ini siapa yang jaga di dalam stadion? Kalau polisi tidak mau masuk, ya kan? Karena memang dengan ya, aturan yang baru polisi tidak boleh masuk kecuali diminta kan. Nah sekarang kalau tidak ada yang betul. diminta, terus sekarang yang di dalam siapa yang jaga? Siapa yang mengatur? Apakah mau dibiarkan penonton kemudian semrawut? Nah saya nggak ngerti adalah panitia ini mikirnya seperti apa ya? Apakah mereka nggak mikir gitu ya? Ini harus dijaga. Contoh aja, sewaktu kita masuk di tribun, nggak ada satu petugas pun yang menjaga bahwa duduknya di mana, mempersilahkan, kemudian ada kerumunan di sekitar tangga dan pintu masuk ke dalam di tribun, nggak ada yang apa mengatur ya, silahkan duduk atau seperti apa, kok dibiarkan seperti itu, gitu. Karena apa? Iya, Memang betul. kurang, stewardnya kurang, di pinggir lapangan pun kurang, gitu. Nah, Iya, ini ini saya nggak ngerti, ini dipikirin nggak sih? Jangan sampai PSSI menyelenggarakan seperti ini cuman nyari duitnya doang, tapi tidak apa namanya, tidak memperhatikan keselamatan. Memang waktu di dalam stadion audiensnya apa announcer announcernya bilang bahwa kami mengutamakan keselamatan. Pret, keselamatan di mananya gitu. Petugasnya nggak ada. Kalau ada apa-apa nggak ada. Contohnya kemarin ketika lawan Thailand ada yang berantem, terus siapa yang memisahkan kan akhirnya penonton sendiri. Iya kalau ternyata penonton itu sendiri yang memisahkan terus bisa bisa sabar gitu ya. Kalau enggak malah jadi berantem lebih banyak lagi kan. Nah ini iya. saya curiga sebenarnya ada orang yang menyusupkan orang-orang ngaco ini ke dalam stadion. Ada nggak bro pemikiran ke arah sana? Kalau saya sepikir teori seperti itu ya, bahwa ada yang disusupkan, itu tentu kan kita melihat pada agenda ya. Kalau saya melihat sih
tidak ada agenda yang penting untuk menyusupkan orang-orang atau oknum-oknum tertentu untuk membuat kekacauan. Karena biar bagaimanapun tentu belajar dari persoalan yang terjadi di Kanjuruhan, bagaimana sepak bola menjadi berhenti alur kompetisinya, di mana orang yang terlibat di dunia atau di bisnis sepak bola itu kan jumlahnya juga ribuan, dan ini juga akan menjadi permasalahan tersendiri gitu loh. Hmm. Bukan hanya melibatkan pemain, pengurus, pengelola klub atau pengelola liga, tapi orang-orang lain yang juga mungkin punya kepentingan dengan bisnis sepak bola itu juga kan jadi terpengaruh. Dan Hmm. itu sangat sangat memukul sebetulnya. Hmm. Bagaimana fans sepak bola nasional juga kan sepertinya tidak punya saluran untuk melihat atau menyaksikan perkembangan sepak bola nasional. Seharusnya ini menjadi bahan pembelajaran ya. Nah, saya rasa mungkin teori seperti itu tidak ada. Cuma yang jelas bahwa eh, yang tata kelola atau sesuatu yang diinginkan oleh transformasi sepak bola nasional selain masalah kesiapan stadion, masalah keamanan dan kenyamanan dan pengamanan, tata kelola di dalam stadion juga melibatkan mengenai attitude penonton. Nah, sayangnya ini yang jadi persoalan. Attitude penonton kita itu yang lebih sering sangat sulit dikendalikan. Oke, katakanlah memang saya juga melihat bahwa kesiapan dari tim pengamanan, khususnya steward, karena memang kan sudah ada semacam SOP mengenai pengamanan di dalam dan Hmm. di luar Hmm. stadion. Di Hmm. luar stadion diserahkan kepada pihak kepolisian, di Hmm. dalam stadion diserahkan kepada steward Hmm. yang bukan dari pihak keamanan atau pihak kepolisian. Hmm. Seharusnya kalau memang sudah ada pembagian seperti itu, steward yang bertugas di dalam stadion harusnya lebih diperbanyak atau lebih disiapkan gitu loh. Ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu yang semuanya akhirnya ketika masuk penonton itu justru mulai timbul chaos. Itu kan yang jadi persoalan gitu loh. Ya. Bahkan saya juga dengar ada penonton-penonton yang punya tiket untuk VIP itu tidak mendapatkan tempat karena ternyata tempat di VIP sudah penuh dan dia lebih memikirkan keselamatan anak dan istrinya. Ini kan sesuatu yang sangat sangat ironis ya. Pada saat seharusnya sepak bola menjadi bahan hiburan, menjadi bahan tontonan. Tapi kalau ini menjadi seperti ladang pembantaian, ini kan menyeramkan gitu loh, bro. Ya. Nah, saya juga bingung, sebetulnya apa sih yang dicapai oleh Badan Transformasi Nasional, sepak bola nasional? Toh akhirnya kejadian seperti ini berulang. Bahkan yang saya juga mengagetkan, pertandingan pada saat melawan Kamboja dan melawan Thailand itu juga kan dihadiri oleh kepala negara. Hmm. Tapi itu pun juga tidak membuat penonton attitude-nya berubah. Malah attitude yang sepertinya ini aslinya keluar lagi gitu loh. Jadi aduh, ini apa ya, norak sekali ya mengenai attitude penonton sepak bola nasional ini, saya bingung gitu loh. Ya. Nah, gini bro, kenapa saya menduga bahwa ada orang yang disusupkan? Karena pada di laga ketika melawan Kamboja kan itu tidak ada orang-orang yang seperti itu. Ya, Dan saya ya. menduga karena di laga yang lawan Kamboja diperhatikan, oh, ternyata titik lemahnya adalah sama. Kemudian dimasukkanlah di laga melawan Thailand. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena pertama, nggak ketahuan siapa pelakunya. Sama seperti kasus di Kanjuruhan. Orang yang masuk ke dalam stadion pertama kali itu sampai sekarang raib. Tidak jelas siapa orangnya. Sampai Hmm. sekarang belum ketahuan. Apakah orang yang pertama kali masuk ke dalam stadion ini memang orang yang disuruh untuk melakukan itu? Atau sama dengan yang kejadian di Thailand ini juga gitu kan? Kemudian membuat Hmm. kerusuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kerusuhan terhadap bis ini kan berada di luar stadion. Artinya kan Ya, ketika mereka masuk ke dalam stadion, ini ranahnya siapa? Ranahnya steward atau ranahnya polisi? Dan kenapa itu bisa terjadi? Kalau misalnya siapapun, atau apakah ya, itu steward atau polisi, artinya mereka tidak bekerja, ya kan? ya, betul, Jadi buat betul. apa kita ada penjagaan ring 1, 2, 3 pret kalau kejadiannya kayak begini? Harusnya kan ada yang Ya, satu digiring dah,
satu nama, dua nama disebut dari mana asalnya, ketahuan asal usulnya, minimal itu. Walaupun mereka tidak ditahan atau tidak dikenakan apa namanya unsur pidana misalnya, tapi minimal catatan namanya ada supaya mereka tidak mengulanginya lagi gitu. Nah, ini kan tidak ada kejadian seperti itu. Nah, Ya, jadi dari situlah saya menduga bahwa ini adalah memang sengaja disusupan. Untuk apa? Ya untuk mengacaukan saja supaya Piala Dunia Indonesia tidak jadi gitu kan bisa. Atau karena nanti bulan ini kan udah deket Januari yang dimana ada KLB gitu supaya yang sekarang tidak terpilih lagi misalnya. Bisa saja kejadian seperti itu, bro. ya. Kalau saya tidak bisa ini ya, tidak bisa menduga sampai sejauh itu ya. Tapi Hmm. paling tidak memang kalau ini hanya saya melihat pada perbandingan pertandingan ya. Hmm. Ketika kita melawan Kamboja, tentu tensi pertandingan berbeda ketika kita melawan Thailand. Itu Hmm. satu ya. Hmm. Yang kedua, jumlah penonton yang hadir di pertandingan antara Thailand dengan ketika lawan Thailand dan ketika lawan Kamboja itu juga berbeda. Makanya saya hanya melihat dari unsur situnya ya, Hmm. bahwa memang tensi pertandingan kalau kita melawan Thailand, kita melawan Vietnam, kita melawan Malaysia itu pasti tinggi. Dan itu juga akan menguras emosi dan sepertinya memberikan aura-aura negatif buat para penonton yang memang tidak bisa memandang ini dengan cara-cara yang lebih matang dan lebih Ya. dewasa. Hmm. Nah, ini kan apa ya, tipikal manusia yang eh, pecundang lah, tipe pecundang lah, yang hanya bisa apa menunjukkan otot ketimbang aksi di lapangan gitu loh. Ini Hmm. manusia-manusia pecundang seperti itu saya lihat. Nah, Hmm. itu kemudian betul yang Bro Eri bilang, eh, ini kan terjadi di luar lapangan. Seharusnya ini adalah koridor dari kepolisian gitu loh. Hmm. Nah, Hmm. padahal pada saat kita melihat lawan Pak Kamboja, itu kan sepertinya banyak sekali ya Hmm. pihak-pihak kepolisian. Tapi kenapa pada saat ya itu tadi yang namanya sensitivitas terhadap sebuah masalah itu tidak Hmm. dimiliki. Hmm. Seharusnya memang kita nih sebagai katakanlah pengelola pertandingan atau panitia pelaksana atau orang yang memang ditugaskan untuk memberikan pengamanan terhadap jalannya suatu pertandingan, itu juga harus punya sensitivitas terhadap pertandingan itu sendiri, gitu Ya. loh. Ya. Harus dia juga mengetahui sebetulnya ini yang dilawan siapa, Hmm. jumlah penontonnya bagaimana, Ya. bagaimana dengan mobilitas apa pemain-pemain Thailand untuk masuk ke lapangan. Itu Ya. kan seharusnya sudah dikawal gitu loh. Kenapa itu tidak ini ya, tidak kepikiran oleh mereka-mereka yang seharusnya memberikan pengamanan gitu loh. Hmm. Tapi kalau ini kemudian terjadi juga, ya itu adalah kelalaian dan kebodohan saya pikir. Ya. Bagaimana mereka tidak berpikir, mereka tidak punya sensitivitas terhadap psikologi massa, Hmm. mereka tidak melihat pada intensitas pertandingan itu sendiri. Ya. Itu adalah sebuah ya kebodohan yang berulang gitu loh, Bro. Ya. Ya itu nggak pantas sih sebenarnya terjadi lagi ya. Udah Kanjuruhan Iya, sekarang udah dikasih dengan apa modal yang baru dalam hal ini SOP dari Badan Sepak Bola apa Badan Transformasi Sepak transformasi. Bola Nasional masih kayak begini artinya kan percuma gitu. Percuma ada Betul. ini ya. Oke, sekarang sekarang gini kan kita udah tahu ya sebenarnya Indonesia lawan Thailand, Indonesia lawan Malaysia, Indonesia melawan Vietnam itu Vietnam. akan menjadi laga yang high risk ya sebetulnya ya. Betul. Dan Betul. seharusnya kan penanganannya juga berbeda dibandingkan ketika melawan Kamboja. Betul. Dan ini yang Betul, nggak Bro. kelihatan kan sebenarnya. Nah, Iya, bro, betul. ke depannya nih ya, kalau misalnya Indonesia lolos nih ke semifinal, Hmm, dan kemudian kan di semifinal ada jatah kandang dan tandang. betul. Harapannya apa nih terhadap panitia ini? Ya tentu gini, harapan pertama ya bahwa Mhm. tetap Indonesia masih bisa melangsungkan pertandingan dengan penonton. Itu Mhm. sudah pasti ya. Karena Mhm. pertandingan tanpa penonton itu beda banget dengan Mhm. dengan pertandingan yang dia dari penonton. Yang Mhm. kedua, ini adalah pembelajaran lagi gitu loh.
Saya bingungnya, ini kok kita belajar melulu, proses belajarnya nggak selesai-selesai, gitu loh. Cuma Kalau masalahnya orang yang belajar belajar dari, nggak selesai-selesai berarti bodoh. wah itu dia. Udah dikasih Ya tahu ini, masih aja ngeyel. ya udah pasti ya. Tentu kalau ini dijadikan bahan evaluasi lagi, ya sepertinya kok kita cuma mengulang-ulang aja nih, Hmm. mengulang-ulang pembahasan bahwa dari satu pertandingan ke pertandingan lain kita adalah evaluasi terus. Hmm. Cuma yang namanya evaluasi itu kan harus juga menciptakan solusi ya. Hmm. Nah, diharapkan sekali bahwa nanti pada katakanlah kita bisa sampai tahap semifinal dan ada laga kandang dan tandang pada saat kita sebagai home, ya tentu ini juga ada solusi dan perbaikan dari apa yang terjadi kemarin, gitu loh, bro. Kok saya masih nggak percaya bro bakal ada perbaikan. Udah dikasih kanjuruhan, udah dikasih dua bulan berhenti, kejadiannya masih sama kayak gini. Betul. Kalau menurut saya satu ya, kalau Hah? misalkan nanti ada lagi pertandingan di dalam negeri ya, misalnya sebagai tuan rumah, satu jumlah steward harus diperbanyak, minimal 1 banding 10. Jadi satu steward megang 10. Oh, duitnya dari mana? Ya kan Anda juga dapat duit banyak kan. Ya, soal Iya. duitnya itu tinggal dihitung-hitung aja gitu. Contohnya misalnya penonton 25.000, stewardnya 2.500, jangan 250. 2.500 atau minimal ya bagusnya memang 2.500. Jadi setiap zona Hmm. penonton itu ada petugasnya, ada yang Iya. mengarahkan. Jadi nggak seperti masuk terus udah dibiarin terserah lu deh gitu. Nggak akan terjaga itu Nah, kalau seperti itu. betul, betul, bro, betul. Yang kedua, penonton masuk itu memang dijaga jalur apa bis itu kan sebenarnya salah satu penyebab kenapa eh, GIS itu tidak lolos itu kan sebenarnya tercampurnya salah satunya ya tercampurnya pintu masuk Hah? pemain dengan penonton. Nah ini kan kejadian Nah, juga di GBK. kejadian. Cuman bedanya sebenarnya di GBK itu pintu masuknya banyak. Jadi sebenarnya mudah kalau Betul. mau diatur. Tapi kan ini tidak Iya, bukan bukan tidak bisa tapi kayak tidak mau mengatur gitu. Nah, ini kan persoalan. iya, Supaya kejadian yang kemarin betul. bisnya sampai hancur itu ya ya nggak hancur sih, maksudnya kacanya pecah-pecah itu kan sebenarnya tidak elok ya. Menurut saya itu ada lagi Betul. nggak bro yang harus diperbaiki dari eh, penyelenggaraan sepak bola di Indonesia? Iya, ya sebetulnya kan inilah pihak keamanan kan yang paling tahu ya di mana mereka membuat ke apa kelalaian katakanlah dalam pengamanan. Itu pasti mereka juga mengetahui karena Hmm. mereka yang ada di lapangan. Itu sudah pasti ya. Yang berikutnya yang saya khawatirkan justru bahwa Gelora Bung Karno tidak lagi dijadikan home base untuk pertandingan laga selanjutnya. Bisa saja laga selanjutnya justru dilakukan misalkan di Bali, di Iwayan Dipta gitu loh, misalkan ya. Jadi ini adalah cara untuk mencegah hal-hal yang seperti ini terjadi lagi. Hmm. Itu bisa saja terjadi. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan mengenai apa treatmentnya setelah kejadian di kemarin itu, tentu kita tunggu aja dari pihak keamanan seperti apa. Dan harusnya dari berbagai rangkaian evaluasi, dari berbagai rangkaian workshop, seminar mengenai pengamanan sepak bola yang dilakukan oleh Badan Transformasi Nasional, itu harusnya sudah menghasilkan sesuatu yang memang ini ya terlihat signifikan dalam penanganan penonton sepak bola kita. Dan kita harapkan bahwa kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan mudah-mudahan aja penonton sepak bola Indonesia tidak lagi kampungan, tidak lagi norak, tidak lagi tidak beradab dan mulai lebih punya attitude dan punya etika gitu loh, bro. Bukan ke semua penonton ya, karena penonton yang Betul, lainnya bukan bagus-bagus ya. Tapi memang oknum, cuman oknum. segelintir ini, cuman sedikit, tapi bikin ulahnya, aduh, jelek banget, bikin semua nama menjadi tercoreng. Betul. Nah, ini yang harus sebenarnya harus bisa dilakukan oleh panitia adalah langsung bisa mengetahui siapa pelakunya. Kan kita sudah waktu daftar kan sudah ada jelas itu ada
apa namanya KTP lah segala macam. Makanya kemarin kalau misalnya ada gelangnya tangkap satu, gelangnya dicek namanya siapa kan udah ketahuan. Kalau sekarang kan kalau nggak ada gelang kan nggak bisa. Nah ya udah Seharusnya seperti itulah. itu. Ya pokoknya Hmm. satu kata dari saya bahwa panitia belum ada apa-apa, belum ada kemajuan apa-apa kalau menurut saya sih. Dan itu harus menjadi sesuatu yang diutamakan di laga-laga yang berikut. Setuju bro, setuju. Ya, oke sobat, itulah obrolan kita mengenai perilaku penonton di GBK kemarin pada saat Indonesia melawan Thailand. Menurut sobat sendiri, apa yang harus dilakukan oleh panitia untuk membuat laga ini menjadi lebih aman dan lebih bersahabat buat siapapun yang menonton di stadion? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.